Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Asy-Syarah, surat ke-94 atau surat Alam Nashrah, juz amma. Bapak dan Ibu, kajian kita di tahun 2023 akhir, sekedar untuk mengingatkan, ketika itu judul kajian kita adalah ada rahmat atau nikmat di balik musibah. Tidak boleh kita berburuk sangka atas musibah yang menimpa, karena musibah itu suatu kemestian bagi kita, terutama bagi hamba-hamba Allah yang beriman, untuk menguji kesabarannya, keridhaannya, keistiqamahannya, dan ketawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping musibah-musibah itu penggugur, penghapus dosa, juga untuk menambah pahala jika sabar dan reda, serta menaikkan derajat di sisinya. Terlalu banyak hikmah rahasia di balik suatu musibah. Cukuplah kita baca satu ayat saja. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka mendapat salawat Allah, rahmat dan petunjuk. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Dalam sebuah kata hikmah, kata hukama, disebutkan begini. Idza shtadda bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa usrun baina yusrain idza fakkartahu tafrah. Apabila ishtadda, telah bersangatan, al balwa, cobaan-cobaan yang engkau alami, musibah-musibah yang menimpamu, maka fafakir, maka fikirkan, renungkanlah surat Alam Nashrah. Karena usrun, fa usrun, karena kesulitan itu, baina yusraini, diapit oleh dua kemudahan. Idza fakkartahu, apabila engkau telah memikirkannya dan telah merenungkannya, tafrah, engkau pasti gembira dan senang. Nah, surat yang kita baca tadi kan surat Alam Nashrah. Di situ berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kaedahnya, kalimat al-usri di ayat yang kelima
dan ayat ke-6 pakai alif lam, itu dianggap satu. Sementara yusra ayat ke-5 dan ujung ayat ke-6 adalah tidak pakai lam, nakirah, itu dua. Itu kaedahnya. Maka jadilah dia satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Itu satu. Maka sesungguhnya ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan apapun yang dijanjikannya pasti benar. Dia tepati, dan dia tidak akan pernah mengingkari apa yang dijanjikannya. Innallaha la yukhliful mi'ad, atau wa'duhu haqqun, janjinya benar. Sadaqa wa'dah, dia menepati, membenarkan apa yang dijanjikannya. Itulah Allah. Harus kita yakini selaku orang beriman, dan jangan sampai keyakinan itu lemah, apalagi ragu. Mantapkan, kuatkan kokohnya bahwa Allah pasti apapun yang dijanjikannya ditepatinya. Di antara apa yang Allah janjikan itu kita baca ayat. Bunyi ayat adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surat At-Talaq, surat ke-65 ayat ke-4. Bunyinya wa may yattaqillah, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al Allah akan menjadikan lahu, untuknya, untuk orang yang bertakwa itu, min amrihi, daripada urusan yang dihadapinya, yusra, ada kemudahan. Itu janjinya. Dalam kaedah kebahasaan namanya ini adalah syarat dan jawab. Fi'il syarat dan fi'il jawab. Mana fi'il syaratnya? Yaitu yattaqi. Apa jawabannya? Yaj'al. Yattaqi itu pelakunya kita, yaj'al itu pelakunya Allah. Maka bertakwalah engkau kepada Allah. Jika engkau telah benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan, itu pelakunya, yaj'al, Allah akan menjadikan lahu, untuknya orang yang bertakwa ini, daripada urusannya kemudahan. Itu janji Allah. Berarti yang diperintahkan kepada kita takwa dulu. Laksanakanlah apa yang diperintahkannya, hentikan apa yang dilarangnya dengan sungguh-sungguh, taati aturannya. Kemudian apapun urusan, persoalan, masalah yang kita hadapi, Allah akan berikan. Itu janjinya. Yaj'al, dia Allah yang kepadanya engkau bertakwa itu akan menjadikan, untukmu atau untuknya, yusra. Itu satu. Jadi kalau kita ingin persoalan, urusan, masalah, problem yang kita hadapi ada kemudahan, ya takwa. Kalau ayat sebelumnya, ayat yang di atas sedikit bunyinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ujung ayat kedua, surat At-Talaq, surat ke-65. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, Allah menjadikan untuknya makhraja, solusi jalan keluar. Dua janjinya. Dalam ayat lain disebutkan begini, sayaj'alullahu ba'da usri yusra.
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak akan membebani atau memikulkan suatu beban, apapun bentuk beban. Tentu termasuk musibah-musibah, bala-bala, ujian-ujian, cobaan-cobaan hidup. Kepada seseorang nafsan illa ma ataha, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya, yang mampu dipikulnya, dihadapinya, ya. Kemudian sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan. Sayaj'al, akan Allah jadikan ba'da usri yusra, setelah kesulitan itu ada kelapangan. Dari sini dapat kita pahami, bagi orang yang punya keimanan, punya keyakinan kepada Allah, dan dia membenarkan apa yang Allah janjikan, maka seberat apapun cobaan dan ujian atau musibah, problem, urusan, masalah yang kita hadapi, karena kita punya keyakinan, punya keimanan, punya kepercayaan bahwa ini pasti ada makhrajanya, yang akan memberikan jalan keluar itu bukan kita, Allah. Tugas kita adalah bertakwa. Inti takwa kan sudah dijelaskan. Apa yang diperintahnya kerjakanlah, apa yang dilarangnya hentikan, kemudian aturan-aturannya taatilah. Itu kerja kita. Itu tugas. Oh, masalah jalan keluar, masalah kemudahan, tidak kita yang tidak kerja kita, itu wilayah Allah. Bagaimana nanti jalan keluar, bagaimana solusi, bagaimana kemudahan, itu tidak kerja kita. Kerja kita cuma bertakwa. Dan yakini apapun yang kita hadapi, apapun yang kita yang sedang kita rasakan, pasti itu sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidak zalim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang diri, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya untuk menerima, mengemban dan menghadapinya. Disitulah butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh keuletan, dan jangan lupa keyakinan serta doa. Kalau bahasa orang Minang, ndak ada karuah yang tak kejania, ndak ada kusui yang ndak keselesai. Di Minang ko kusui ampe, selesai ampe-ampenya. Kusui rambui, sike menyelesaikan. Kusui bulu ayam, paruah nan menyelesaikan. Kusui banang, jadi ujuang, jadi pangkanya. Kusui rang tempo, api-api, panggang selesai soalnya. Makanya kita tidak boleh berputus asa. Dan putus asa itu hukumnya haram. Bahkan termasuk akbarul kabair, salah satu daripada deretan dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu kan ada 70 menurut pendapat Imam Az-Zahabi, namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil as-saghair. Yang besar-besar itu menurut Imam Az-Zahabi, yang beliau beri kitab beliau Al-Kabair judulnya, tercantum 70. Di mana dosa-dosa besar itu ujungnya laknat, murka, kutuk, siksa, azab, kesengsaraan yang akan dialami oleh pelakunya. Ada sanksi khusus
kalau tidak taubat, kalau tidak minta ampun. Nah, 70 dosa besar namanya kabair, dan ada namanya akbarul kabair. Dosa besar yang 70 itu ada pula nanti yang induk dosa besar. Kalau bahasa Wak, induk angkang dosa besar yang 70 itu, 7 atau 12. Di antara yang 7 atau yang 12 itu adalah al-iyasu min rauhillah, putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada pertolongan Allah. Putus asa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Iyas. Dosa besar, sangat besar. Karena dia tidak punya keyakinan. Tidak percaya bahwa Allah akan menolongnya, memberikan jalan keluar, atau Allah pasti menepati janji. Tidak percaya dia. Karena dikatakan bahwa dalam surat Ibrahim, dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 87 bunyinya begini. La tai'asu min rauhillah. Kata Nabi Yusuf kepada putra-putranya yang 10 orang, kalian la tai'asu, jangan berputus asa, min rauhillah, daripada rahmat Allah. Karena Nabi Yusuf sendiri sudah lama hilang. Ditambah pula dengan adiknya satu lagi. Nabi Yakub perintahkan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf itu untuk terus mencari info di mana keberadaan Nabi Yusuf. Yang sebelumnya Nabi Yusuf kan sudah disingkirkan oleh saudara-saudaranya yang dengki. Memang kedengkian itu biasa terjadi di antara saudara. Dan yang dengki itu bukan yang muda, yang lebih tua. Nabi Yusuf kan disingkirkan oleh saudara-saudaranya yang 10 orang. Dengki. Dan kemudian setelah dewasa, adik Nabi Yusuf, Bunyamin, juga ditahan. Nabi Yakub perintahkan, kalian tidak boleh berputus asa. La tai'asu, jangan berputus asa mendapatkan rahmat Allah. Innahu la yai'asu, sesungguhnya tidaklah yang berputus asa pada rahmat Allah itu melainkan kaum yang kafir. Orang kafir tidak punya iman. Orang kafir tidak punya keyakinan. Orang kafir tidak percaya kepada Allah. Sehingga mereka tidak punya pegangan. Mereka tidak tahu bahwa Allah menjanjikan solusi, jalan keluar, kemudahan. Bahwa setiap apapun masalah, apapun problem, Allah akan memberikan pertolongan. Orang kafir tidak percaya. Sehingga mereka putus asa. Jadi yang putus asa mendapatkan rahmat Allah orang kafir. Makanya orang yang bunuh diri putus asa. Dia masuk neraka, walaupun nanti akhirnya masuk surga. Orang yang bunuh diri kan orang yang putus asa, tidak sanggup menghadapi apa yang sedang dihadapinya, apapun alasannya. Ketika itu dia putus asa. Orang yang putus asa orang kafir. Apa itu putus asa? Namanya ya'us. Istilahnya yai'asu. Istilahnya ya'isa yai'asu. Yang dikatakan ya'isa yai'asu itu adalah putus harapan dan keinginan. Putus harapan dan keinginan. Harapan itu kan asa. Asa harapan. Jadi putus asa berarti putus harapan dan putus keinginan. Tidak ada lagi keinginan untuk berusaha. Namanya yaus, putus asa. Berputus asa adalah orang yang hilang harapannya
Tidak ada lagi keinginannya untuk berusaha. Karena dia tidak yakin bahwa ada makhraja, ada yusra yang Allah janjikan. Ada makhraja, jalan keluar. Ada yusra, ada kemudahan. Ada penurunan di balik pendakian. Badai pasti berlalu. Apalagi ayat tadi, renungkanlah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu siapa yang bilang begitu? Kan Allah yang bilang begitu. Ayatnya mula-mula kan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Kalau bahasa awakna sampi dado sasak angok, kadang-kadang naik kalang, menghadapi berbagai macam hal, peristiwa. Kadang-kadang sempit dada kita, sasak angok, naik kalang, kalam dunia, salaweh ke dunia sampai dunia. Nah, ayat di bawah mengatakan begini. Kesulitan itu berada di antara dua kemudahan. Dan kesulitan itu tidak lama. Cuman maka terasa lama karena sulit. Nan sulit kepanjang sih tidak ada. Tidak ada nan sulit kepanjang sih. Sebab dunia kau buta. Kalau bahasa ayat surah Al-Imrannya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Nudawil, kami pergilirkan hari-hari itu. Kecil orang Minang, idik ke coroda pada ti. Lihat kena yura pada ti. Idik ke coroda pada ti. Tidak ada di bawah taruh. Selagi berputar roda pidati, seriba jalan ke bawah, berputarnya tu. Cuman wak di sadang di bawah teraso, teraso sari, teraso sulit, teraso menikah. Soalnya putar. Allah yang menjanjikan pakai sesungguhnya itu. Apa sesungguhnya? Fa inna. Kan takkid penguat sesungguhnya. Bersama, kalau bersama di dalam kesulitan itu sudah ada kemudahan. Itu yang bersama. Ayat yang lainnya ba'da usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Di balik pendakian ada penurunan. Nah, itu. Tapi dalam surah Al-Nashrah tidak ma'a. Ma'a itu beserta kesulitan itu ada nanti kemudahan. Di dalamnya sudah ada kemudahan-kemudahan. Apalagi kesulitan itu tidak berapa, kemudahannya banyak. Cuman nancako, deknya sulit, nanteraso dawa sulit kepanjang sih. Itu janji Allah. Apalagi Allah sudah janji, jika kalian bertakwa, ada makhraja. Tidak boleh berputus asa. Dalam surat Ibrahim, surat ke-14, Surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat ke-56 berbunyi, kata Nabi Ibrahim ini. Kalau tadi kata Nabi Yakub yang diabadikan. Kata Nabi Ibrahim, wa may yaqnatu min rahmati rabbi ila dhallu. Tidak ada yang berputus yaqnat, yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, melainkan orang yang sesat. Tadi yai'as, sekarang yaqnat, qanata, qaf, nun dan ta. Apa itu? Kalau qanata itu berputus asa untuk mendapat kebaikan. Untuk itu, kalau begini ayatnya,
Orang yang berputus asa, hilang harapan, tidak ada lagi keinginan untuk berusaha. Pertama, dia dianggap sama dengan orang kafir. Kalau dia muslim, dia tidak kafir. Tapi gaya pemikirannya sama dengan kafir. Yang kedua, orang yang dol, sesat, tidak dapat petunjuk. Kenapa ada petunjuk? Petunjuknya sudah ada. Tetapi karena dia tidak mempelajari petunjuk ayat-ayat Allah, apalagi Nabi sudah ajarkan doa. Sesedih apapun, sesukar apapun, sesulit apapun, seberat apapun musibah, bencana, cobaan, ujian, kan dia sudah diajarkan doanya oleh Rasulullah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang terkenal itu mah doa Nabi Yunus. La ilaha illallah, la ilaha apa? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan doanya Nabi Yunus. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itu pula nanti kami akan selamatkan orang mukmin daripada musibah, kesempitan, kesulitan yang dialaminya. Sebagaimana apa yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus kan membaca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan kata Nabi Yunus. Beliau baca ini dalam beberapa riwayat ketika beliau ditelan ikan. Beliau mengalami hebatnya cobaan ketika itu. Karena beliau meninggalkan kaumnya. Surat Al-Anbiya ya, surat ke-21 ayat 87 dan 88. Dibacanya itu. Nah, siapa yang baca doa Zunnun ini atau Zinnun, doa Nabi Yunus ketika dia mengalami musibah, cobaan, kesulitan, kepayahan, maka Allah akan memberikan jalan keluar kemudahan sebagaimana Nabi Yunus. Sebab ujung ayatnya berbunyi fastajabna lahu, ayat 88-nya, maka kami kabulkan, kami ijabahi, kami perkenankan doa Nabi Yunus itu, wa najjainahu, lalu kami selamatkan dia minal gham, daripada kedukaan yang sedang dialaminya. Wa kadzalika, seperti itu pula lah nunjil mukminin, kami akan selamatkan orang mukmin apabila orang mukmin itu mengalami kedukaan, kesedihan lantaran ditimpa musibah atau bencana atau cobaan hidup. Jika dia berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh berdoa dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sudah ada doanya. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad mengajari, ada yang mudah, ada yang pendek. Allah Rabbi, la usyriku bi syai'a, itu yang pendeknya. Allah Rabbi, Tuhanku, Tuhan yang memeliharaku. La usyriku bi syai'a, aku tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan dia. Itu yang pendek. Yang agak panjang sedikit. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan dan engkau serahkan diriku kepadaku sendiri dalam menghadapi ini sekejap pun. Waslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semuanya. La ilaha illa anta, itu doa Nabi mengajarkan. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, jangan engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap. Aslih li, perbaikilah urusanku ini.
Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau. Pasti akan diberikan solusi kemudahan, kelapangan dan hilang kesedihannya. Kapan? Ya, kapannya terserah bagi Allah lah. 19 itu doanya. Atau yang lebih panjang, ada yang lebih panjang. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Agak panjang. Itu namanya da'watul makrub. Doa orang yang sedang ditimpa suatu kedukaan yang luar biasa lantaran musibah atau cobaan. Yang lebih panjang lagi, agak panjang. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Sampai ke bawah. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqi, aw ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa hamma wa zaba hammi. Hilang dukanya, hilang kegelisahannya kalau kita baca dengan penuh kesungguhan. Jadi sudah ada kiat-kiatnya kalau kita mengalami cobaan berat. Sudah ada tuntunannya. Orang yang tidak tahu tuntunan, yang tidak dapat kiatnya, yang tidak berilmu dia tentang itu, inilah yang kadang-kadang, apalagi tidak ada iman. Tidak lo dengan kaji. Ketika dia mengalami suatu cobaan, suatu musibah, suatu problem yang berat, dia bisa depresi, hilang pegangan. Kadang-kadang malah ada yang sempat stres, bahkan ada yang gila. Ujung-ujungnya ambil pisau, bunuh diri, ambil tali, gantung diri atau sayat nadi. Besok ini 2024, selesai bulan Februari lah. Siapa yang tidak punya pegangan, pitil habis. Lama minjamkan ke bari. Raso kelahi. Kiranya ndak, itu tergantung lagi. Tergantungnya punya keimanan apa ndak. Apalagi orang yang sejak semula lah mengibu-ibu semangat, rasanya ndak mungkin ndak, kiranya ndak. Itu lebih parah. Kalau orang yang biasa-biasa sen, nyala malah di malah satu juga barale. Kau dapat alhamdulillah, nak dapat itu kebaca lah, aman je kan. Tapi orang yang sangat ambisi ya itu biasanya ambisi. Banyak nang gila. Sesuatu kan berjalan sesuai dengan garisnya. Saya tidak akan masuk ke situ karena sudah menjadi ilmu kita semua kan. Kembali kita kepada awal kaji tadi. Masih ada waktu. Awal kaji tadi tentang janji Allah tadi. Sebenarnya kita acok membaca, cuman tidak semua orang baca itu memahami apa yang dibaca atau merenungkannya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdah. Di situ berbunyi sadaqa wa'dah nasara abda. Sadaqa benar, dia membenarkan apa yang dijanjikannya. Artinya janjinya itu pasti ditepatinya. Nasara abda, dia pasti menolong hambanya. Kapan? Kapan itu terserah Allah lah. Yang jelas kita yakin. Dalam salat malam istiftahnya juga begitu bunyinya. Allahumma anta nurus samawati wal ardi. Seterusnya nanti di bawahnya berbunyi wa'dukal haqq. Janjimu benar. Antal haqq, engkau adalah benar. Wa'dukal haqq, janjimu juga benar. Janjimu benar. Nah, dalam hidupku dia
Kalau bahasa kami ado-ado sen. Kalau bahasa populer ada-ada saja. Ada-ada sajalah problem, masalah, persoalan, urusan yang akan menguji kesabaran kita, ketabahan kita, keistiqamahan kita, ketawakalan kita, dan keridaan kita. Nama ujian, tidak ada yang tidak ujian. Nah, musibah kan bagian ujian. Cobaan kan bagian ujian. Kendala, ada problem, ada masalah, itu kan bagian daripada ujian. Semuanya ujian. Ujian itu sebenarnya kan tidak lama, cuma terasa lama. Besok aku anak-anak ujian 6 hari untuk tamat SMA. Ujian akhir tahun 6 hari. Nah lama itu sekolah 3 tahun. Ujian 6 hari. Jadi kalau kita ambil istilah itu berarti ujian tidak parah, tidak lama. Cuma terasa lama dia diuji. Intinya hidup itu ujian. Ini ujian. Itu setelah tasyahud akhir kan disukai betul kita mohon perlindungan kepada Allah daripada 4 hal. Sebagian ulama mengatakan wajib. Seperti ulama-ulama Arab Saudi, beliau-beliau ini berfatwa wajib, salah satunya Imam Syekh Utsaimin dan juga Albani dalam kitab Salatnya. Wajib katanya berdoa dari berlindung kepada Allah daripada hal, daripada azab jahanam, azab kubur. Nah, fitnah, ujian hidup dan mati. Berarti hidup itu ada ujiannya. Selagi kita hidup pasti ada ujian. Tidak ada yang tidak ujian. Seakan-akan hidup ini kita sedang sekolah. Kita hidup ini sedang sekolah. Tempat sekolah kita di dunia. Dunia ini tempat kita sekolah. Maka tiba saat, tiba waktunya kita diuji. Dan tidak ada yang tidak diuji. Doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kan ujiannya begitu. Nah, masalahnya lagi bagaimana kita supaya punya keyakinan, punya kepercayaan, punya keimanan kepada pasti Allah menepati janjinya, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahannya. Nah, bagaimana supaya kita percaya? Percaya sudah, tapi bagaimana supaya kita betul-betul percaya? Orang yang percaya, dia tidak akan putus asa, tidak akan hilang pegangan, dia akan bisa sabar dan ridha menerima itu. Nah, nanti dilihat dalam kenyataannya. Kalau di masjid kini kau buat semuanya sabar, ridha, aman. Coba kita dalam masjid kau tidak ada mendapat musibah. Dan ingat, seberat apapun musibah atau bencana atau petaka atau problem atau masalah, semuanya terpikul dan mampu kita menghadapinya. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan kita, kesanggupan kita tidak sama. Bisa jadi kepada si A musibah, bencana, ujian yang dihadapinya ini. Tiba di si B berat, susah jika itu diberikan kepada si A. Karena iman si A barangkali agak kurang dibanding si B, maka si B ujiannya berat. Agaknya ujian kita tidak sama. Ada ujian itu dengan berbagai macam penyakit. Ada ujian dengan pasangan hidup, suami atau istri. Ada ujian dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan saudara, di rumah tangga. Ada ujian dengan tetangga, ada ujian tempat kerja. Pokoknya ada ujian.
Semuanya. Ada yang berupa hal-hal yang baik, ada berupa yang jelek. Jadi hidup itu tidak lepas pada ujian. Cuma bagaimana kita ketika diuji itu jangan hilang pegangan. Apalah doa-doanya. Bermohonlah kepada Allah. Doa itu kan senjata. Istilahnya silahul mukmin. Senjata orang mukmin itu doa. Maka pakailah senjata kita untuk menghadapi itu. Kalau kita tidak pakai senjata, kalah kita. Sedangkan pakai senjata saja, kadang-kadang hampir kalah kita, karena kita tidak pandai memakainya. Kan tidak semua orang punya senjata pandai memakainya. Dan kapan dipakai, tidak semua. Nah, ini kita ulang lagi kata bijak tadi. Idastadda, apabila telah bersangatan, ishtadda, telah bersangatan, telah sangat berat. Bika, terhadap engkau, al-balwa, cobaan, berarti cobaannya sudah berat. Maka fafakir alam nasrah. Maka pikirkanlah, renungkanlah surat alam nasrah. Di mana dalam surat Al-Nasrah itu berbunyi fa inna ma'al usri isra, inna ma'al usri isra. Fa usrun baina yusraini. Kesulitan itu terletak di antara dua kemudahan. Apabila engkau telah fakkar tahu, apabila engkau telah pikirkan surat itu atau ayat itu, tafrah, nanti engkau akan lapang dan bahagia, senang. Tinggal di kita mikir. Lalu Nabi mengajarkan satu doa. Kalau berat betul musibah atau cobaan, doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala atau min juhdil bala wa darakis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku mengalami jahdil bala, cobaan yang amat berat, atau juhdil bala, cobaan yang hampir-hampir tidak mampu aku untuk menghadapinya. Wadar syakka, aku juga berlindung kepadamu, jangan sampai aku melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan aku celaka. Usu'il qada, juga buruknya qada yang telah ditetapkan, jangan sampai aku mengalaminya. Dan syamatatil a'da, senang dan sukanya musuh melihat aku ditimpa oleh musibah. Itu doa Nabi. Pasalnya kita termasuk awak acok na ampagunuan ubek ko ilaj ubeknya lah do, caranya lah do. Nah, cuman kita tidak memakai, bisa jadi tidak yakin kepada obat. Di mana kita lebih sering curhat kepada orang daripada mengadu kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Bangunlah malam atau cepat bangun subuh. Sujudlah. Jangan di salat jamaah sujud, tertinggal kita dari imam. Karena ada orang sebagian ketika salat jamaah lama sujud, tertinggal pada imam. Imamlah sampai kepada Allah salli ala Muhammad dan Muhammad, dia baru bangkit dari sujud. Kalau ingin lama-lama sujud, salat sendirian, salat sunat di tengah malam misalnya. Ketika sujud itulah doalah. Kan sedekat-dekat hamba kepada Allah dalam salatnya ketika sujud, maka doalah. Doalah kepada Allah. Karena apa yang sedang kau alami tinggal kau curhat. Jangan lebih banyak pula curhat kepada manusia daripada kepada Allah. Manusia tidak punya apa-apa. Manusia yang kita bercurhat kepadanya, dia juga punya masalah, punya problem, punya persoalan. Acuknya kita curhat kepadanya bangih kawak, berangnya kawak. Sedangkan suami istri atau anak saya kita acuk-acuk curhat mak nyinyia nama. Tiba di laki bantu aku seorang saya, masalah dia banyaklah masalah dia. Itu manusia kan? Intinya mengadulah kepada Allah. Karena Allah itu As-Samad, tempat
Baca mas setiap hari. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kan ayat kontrak tu. Ada 3 ayat kontrak nak dibaca orang salat tu. Dek pendek. Salah satu Allahus samad. Allah tempat mengadu, tempat curhat, tempat minta, tempat bergantung, tempat tumpuan segala-gala. Barangkali itu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan dengan dipelajari itu ketika kita mengalami ada payung sebelum hujan, sedia payung sebelum hujan. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.